Sesi ini akan membahas mengenai proses manajemen kasus. Secara umum, proses ini terdiri dari proses awal dan identifikasi kasus hingga proses terminasi. Proses ini terkadang tidak selalu berlangsung linier, sesuai dengan karakteristik kasus yang ditangani. Sesi ini bertujuan untuk 1. Memahami proses awal dan identifikasi kasus. 2. Memahami proses asesmen. 3. Memahami proses perencanaan intervensi. 4. Memahami proses pelaksanaan intervensi. 5. Memahami proses review kasus atau monitoring dan evaluasi. 6. Memahami proses terminasi. Proses manajemen kasus terdiri atas proses awal dan identifikasi kasus, asesmen anak dan keluarga yang mencakup asesmen awal dan lanjutan, penyusunan rencana intervensi, pelaksanaan intervensi, review kasus atau monitoring dan evaluasi, serta terminasi. Terdapat 3 model manajemen kasus, yakni model minimalis, model komprehensif, dan model penanganan krisis. Kita akan mulai membahas mengenai proses awal atau identifikasi kasus. Proses awal dan identifikasi kasus merupakan kesempatan bagi Peksos atau pendamping menumbuhkan kepercayaan terhadap klien dan melakukan kontrak layanan secara profesional. Pada proses ini pun, Peksos atau pendamping telah memperoleh informasi awal mengenai permasalahan klien. Proses awal diawali dengan menerima rujukan kasus melalui manajer kasus. Setelah menerima rujukan kasus, caseworker dapat melakukan koordinasi dengan pihak perujuk dan mempelajari dokumen calon klien untuk memperoleh gambaran awal mengenai klien. Setelah hal tersebut dilakukan, caseworker dapat melakukan kontak dengan klien, mendorong calon klien menyampaikan masalahnya, dan melakukan wawancara singkat dengan calon klien. Kemudian, menentukan apakah calon klien sesuai atau tidak dengan layanan atau program yang diberikan lembaga kita. Bila masalah klien tidak sesuai, lakukan rujukan ke lembaga lain. Bila masalah klien sesuai dan klien menyepakati, lakukan kontrak. Kontrak merupakan hal wajib dalam manajemen kasus. Pelaksanaan manajemen kasus tidak dapat dilakukan tanpa adanya kontrak atau persetujuan anak maupun keluarga. Sekalipun anak yang tidak memiliki keluarga, kontrak harus tetap dilakukan, yakni kepada wali atau pihak yang bertanggung jawab atas anak tersebut. Proses manajemen kasus selanjutnya, yakni proses asesmen. Asesmen dapat diartikan sebagai suatu proses ataupun produk. Proses berarti pengumpulan informasi, sedangkan produk berarti hasil asesmen ini akan menjadi dasar dirumuskannya rencana pemecah masalah pada tahap selanjutnya. Kegiatan pada proses asesmen diawali dengan melakukan wawancara atau diskusi kelompok dengan klien, orang tua, keluarga, masyarakat, dan pihak lainnya. Untuk klien anak, lakukan asesmen menggunakan permainan atau gambar, serta dilakukan di tempat yang diinginkan anak. Lakukan kunjungan atau penjangkauan ke rumah, sekolah, dan pihak-pihak yang relevan dengan masalah klien. Susun dan dokumentasikan berbagai informasi yang diperoleh melalui pencatatan, gunakan tools atau alat untuk asesmen, melakukan konferensi kasus, analisa untuk menentukan rencana intervensi, dan akhiri dengan meninjau kembali asesmen yang telah dilakukan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pada proses asesmen, kita dapat menggunakan berbagai tools atau alat asesmen. Adapun tools atau alat yang digunakan pada proses asesmen ini antara lain 1. Instrumen asesmen awal anak yang digunakan pada awal asesmen untuk menggali identitas, pendidikan, informasi tentang keluarga, situasi anak saat ini, aktivitas sehari-hari, hubungan atau komunikasi anak dengan keluarga, hingga kondisi kesehatan dan keterampilan yang dimiliki anak. 2. Instrumen asesmen kerentanan keluarga yang juga digunakan pada awal asesmen untuk menggali identitas orang tua dan kondisi keluarga, perkembangan anak, isu pengasuhan, isu ekonomi, isu perlindungan, dan isu pendidikan. 3. Instrumen asesmen biopsikososial spiritual atau BPSS digunakan pada asesmen lanjutan untuk memahami kondisi fisik atau biologis, psikologis,
sosial, dan spiritual klien, hingga situasi pengasuhan yang meliputi keselamatan, permanensi, dan kesejahteraan diri klien. 4. Genogram, untuk mengetahui silsilah hingga kondisi keluarga klien, umumnya hingga derajat ketiga. 5. Ecomap, untuk mengetahui hubungan klien dengan keluarga dan orang-orang di sekitarnya. 6. Genomap, merupakan penggabungan antara genogram dan ecomap. 7. History map, untuk mengetahui riwayat klien atau kronologi kasus yang dialami. 8. Life roadmap, untuk mengetahui riwayat klien beserta peristiwa traumatik yang dialami klien. 9. Mobility map, untuk mengetahui rutinitas perpindahan klien sehari-hari. Umumnya digunakan terhadap klien dengan tingkat mobilitas tinggi seperti anak jalanan, gelandangan, dan sebagainya. 10. Body map, untuk mengetahui bagian tubuh yang mengalami kekerasan baik fisik maupun seksual. 11. Napoleon Hills, untuk mengetahui cita-cita atau harapan klien di masa mendatang. Kita akan membahas mengenai perencanaan intervensi. Perencanaan intervensi merupakan tindak lanjut dari tahapan asesmen. Karenanya, rencana intervensi yang disusun harus berdasarkan pada asesmen yang telah dilakukan sebelumnya. Pada proses perencanaan intervensi, kita dapat melakukan melalui konferensi kasus, pertemuan keluarga, dan konferensi keluarga atau FGC. Konferensi kasus berarti melakukan perencanaan intervensi dengan melibatkan para profesional. Pertemuan keluarga melakukan perencanaan intervensi dengan melibatkan keluarga dan para profesional. Konferensi keluarga atau FGC serupa dengan pertemuan keluarga. Akan tetapi, peran keluarga sangatlah dominan pada proses ini dibandingkan dengan peran para profesional. Karena pada kegiatan ini terdapat private time di mana keluarga merumuskan rencana intervensi tanpa melibatkan para profesional. Tujuan intervensi pun harus dinyatakan secara jelas menggunakan SMART dalam merumuskan tujuan. Spesifik, penyataan tujuan difokuskan pada perilaku yang jelas. Misalnya, X akan kembali bersekolah. Measurable, kita dapat mengukur ketika tujuan telah tercapai. Action-oriented, fokusnya adalah pada perilaku. Realistic, tujuan harus dapat dicapai. Time limited or time frames ditetapkan dalam kerangka waktu tertentu, bisa juga terkait dengan berapa sering atau kapan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pelaksanaan intervensi. Pelaksanaan intervensi adalah pelaksanaan dari rencana intervensi yang sudah dirumuskan dan dilakukan selaras dengan hasil asesmen sebelumnya. Pada proses intervensi dalam manajemen kasus, pada dasarnya kita hanya melaksanakan dua kegiatan utama, yakni memisahkan dan memfasilitasi. 1. Memisahkan, berarti peksos atau pendamping mengatasi sendiri permasalahan yang dialami oleh klien. 2. Memfasilitasi, berarti peksos atau pendamping mengatasi permasalahan yang dialami klien dengan mengakseskan atau menghubungkan klien kepada sistem sumber atau layanan yang dibutuhkan. Selanjutnya kita akan membahas proses monitoring evaluasi dan terminasi. Monitoring dan evaluasi adalah upaya untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan intervensi. Pada proses ini, peksos atau pendamping harus melibatkan klien dan keluarga dengan memberikan penilaian terhadap keberhasilan dan manfaat pelayanan yang diterimanya, serta pelayanan yang telah diberikan peksos atau pendamping itu sendiri. Terminasi. Terminasi adalah proses pengakhiran seluruh rangkaian proses manajemen kasus. Terminasi pun dapat diartikan sebagai pemutusan relasi pertolongan antara peksos atau pendamping dengan klien dan pihak-pihak yang terlibat dalam seluruh rangkaian proses manajemen kasus. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan yakni perencanaan terminasi dan terminasi. 1. Perencanaan terminasi di mana peksos atau pendamping berkonsultasi dengan supervisor untuk menentukan apakah kasus sudah layak diterminasi atau tidak.
Apabila supervisor menilai layak untuk dilakukan terminasi, maka Peksos atau pendamping menyampaikan rencana intervensi kepada klien dan keluarga. 2. Pelaksanaan terminasi, di mana Peksos atau pendamping melakukan pengakhiran layanan yang disaksikan oleh supervisor, manajer kasus, dan pihak perujuk. Pelaksanaan terminasi diawali dengan pembacaan formulir terminasi oleh Peksos atau pendamping, yang dilanjutkan dengan mendengarkan kesan-kesan klien, dan diakhiri dengan penandatanganan formulir oleh klien, Peksos atau pendamping, dan para saksi. 1. Terminasi dapat menghasilkan reaksi emosional pada klien karena relasi yang dekat telah terjalin antara Peksos atau pendamping dengan klien. Reaksi tersebut dapat bersifat positif atau negatif. Klien kemungkinan merasa senang atau puas atas kerjasama yang berhasil. Sebaliknya, klien juga mungkin merasa tidak puas, tidak senang, sedih, atau marah ketika merasa ditinggalkan. 2. Untuk kasus-kasus tertentu dikenal dengan istilah terminasi sepihak, yakni terminasi yang hanya dilakukan oleh Peksos atau pendamping atas persetujuan supervisor yang dilakukan karena situasi-situasi tertentu seperti klien meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, ataupun menolak untuk didampingi. Pada situasi ini, Peksos atau pendamping harus membuat surat pernyataan ataupun justifikasi mengenai alasan yang dilakukan terminasi sepihak. Surat pernyataan atau justifikasi ini harus atas persetujuan dan ditandatangani oleh supervisor. Sebelum melanjutkan ke sesi selanjutnya, mohon jawab pertanyaan-pertanyaan berikut untuk mengetahui pemahaman Anda mengenai sesi ini.